Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sari. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan contoh teks eksplanasi tentang fenomena sosial penggunaan sosial media atau fenomena sosial penggunaan media sosial. Sebelum saya menjelaskan contoh tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa itu teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan cara menyusun teks eksplanasi. Tanpa mengetahui semua hal tersebut, kita tidak akan bisa membuat contoh sebuah teks eksplanasi. Oke, kita dengarkan video saya. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah penjelasan suatu fenomena, baik alam maupun sosial, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan teks eksplanasi yaitu memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pembaca, agar pembaca paham dan mengerti tentang fenomena yang terjadi. Selain itu, teks eksplanasi juga sekaligus bertujuan untuk menambah wawasan pembaca. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu yang pertama, informasi yang dimuat fakta atau bersifat faktual, yaitu nyata. Yang kedua, bersifat keilmuan. Ketiga, bersifat informatif. Dan keempat, bersifat umum. Struktur teks eksplanasi yang pertama, pendahuluan, yaitu identifikasi fenomena atau umum. Kamu menjelaskan tentang fenomena tersebut dan apa yang terjadi pada fenomena tersebut. Yang kedua, isi atau deretan penjelasan. Deretan penjelasan itu terjadi kamu jelaskan tentang penyebab yang terjadi pada fenomena tersebut. Yang ketiga itu adalah penutup atau interpretasi atau ulasan. Dalam ini kamu bisa memberikan penjelasan apa yang ingin kamu sampaikan terakhir. Jenis-jenis teks eksplanasi yaitu ada 4. Yang pertama, eksplanasi sekuensial. Yang kedua, eksplanasi kausal. Yang ketiga, eksplanasi faktorial atau konsensial. Yang keempat, eksplanasi teoritis. Cara menyusun teks eksplanasi, yang pertama menentukan satu fenomena, yaitu peristiwa alam, sosial, maupun budaya. Yang kedua, membuat kerangka. Dalam membuat kerangka, kita harus mengetahui pokok-pokok peristiwa secara kronologis atau kausalitas. Yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi teks lengkap, yaitu berdasarkan dengan fakta. Yang keempat, melakukan penyuntingan yang sesuai dengan isi, struktur, bahasa, dan ejaan yang tepat. Sekarang kita akan mengetahui video tentang contoh teks eksplanasi fenomena sosial penggunaan media sosial. Kita dengarkan contoh tersebut. Fenomena sosial penggunaan media sosial. Contoh teks eksplanasi bagian pendahuluan. Media sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial diciptakan untuk menjalin komunikasi dengan orang yang jauh dari kita dan untuk memperbanyak teman melalui media sosial. Sebagian besar orang memanfaatkan media sosial sebagai hiburan mereka tersendiri. Media sosial merupakan salah satu media informasi yang sangat cepat dalam penyebarannya. Bisa kita lihat dari gambar bahwa penggunaan media sosial itu sangatlah cepat dan sangatlah canggih. Dalam media sosial kita bisa menemukan apapun yang kita inginkan secara cepat dan secara luas. Dari sosial media juga kita bisa mendengarkan musik, menelpon seseorang yang jaraknya jauh, melihat foto, kita bisa berselfie, mencari informasi yang tidak kita tahu,
Dengan sosial media kita juga bisa mengetahui orang yang tidak kita kenal menjadi kenal, karena sosial media itu sangatlah luas bagi masyarakat dan mudah untuk didapatkan. Contoh teks eksplanasi bagian isi. Penyebab seseorang menggunakan media sosial adalah karena ingin ikut tren. Ketika tidak memiliki salah satu akan media sosial, lalu teman atau pacar kita memilikinya, maka akan terjadi viral di mana kita pun ingin mendaftar. Oleh hal tersebut, setiap media sosial akan diketahui oleh banyak orang dengan sangat mudah. Kehadiran jejaring sosial di tengah masyarakat menjadi sebuah fenomena yang menandai babak baru bagi kehidupan modern. Keberadaannya yang dapat menggantikan peran silaturahmi di tengah masyarakat karena fasilitasnya yang dapat menghubungkan orang per orang secara perluasan. Media sosial muncul disebabkan oleh kecanggihan teknologi di zaman sekarang ini. Media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yaitu sebagai sumber belajar, media komunikasi, media promosi bisnis, dan dampak negatifnya adalah berkurangnya kinerja karyawan, pelajaran, kejahatan dalam dunia maya, dan pornografi. Contoh teks eksplanasi bagian penutup. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam menggunakan media sosial. Walaupun media sosial memiliki banyak manfaat, tetapi juga memiliki dampak yang buruk bagi kita. Kita juga dapat menemukan bahkan memberikan informasi kepada siapa saja yang membutuhkan. Media sosial juga penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan jejaring sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Hal ini dapat mengakibatkan menjadi kurang berempati di dunia nyata. Maka kita haruslah bijak dalam menggunakan media sosial. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa penggunaan media sosial membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri daripada berbicara satu